pajak semua, selamat datang di Pandora, Podcast Andalan Badora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. selamat datang kawan pajak semua di Pandora. Di penghujung tahun 2022 ini, penyuluh pajak Badora tetap semangat untuk mengedukasi kawan pajak semua dalam peraturan-peraturan perpajakan. Dan selama beberapa menit ke depan saya ditemani oleh Bapak Arif Budi Nugroho. Ya, selamat berjumpa kembali kawan pajak. Dan Mas Teddy Haryadi. Halo kawan pajak, selamat berjumpa kembali. Akan membahas mengenai Per 03 dan Per 11 tahun 2022 terkait mengenai faktur pajak. Ya. Faktur pajak apa saja yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat. Iya. Untuk itu saya akan menanyakan mengenai faktur pajak ini terlebih dulu oleh Bapak Arif Budi Nugroho mengenai apa saja yang dimaksud dengan faktur pajak, apa pentingnya faktur pajak, dan pokok-pokok aturan apa tentang penerbitan faktur pajak tersebut. Silakan Bapak Arif. Oke, Bu Endang, terima kasih ya. Kawan pajak, selamat berjumpa kembali dengan kita. Alhamdulillah ya, kita masih berjumpa dalam keadaan sehat ya. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat tentunya. Baik, terkait materi kita hari ini kawan pajak, masih kita akan bahas tentang faktur pajak ya, bahwa kenapa sih kok sering banget ya kita mengadakan materi tentang faktur pajak, karena kita ya sampaikan di sini bahwa faktur pajak ini merupakan salah satu dokumen perpajakan yang paling sering ya kita jumpai, paling sering kita gunakan ya, baik oleh PKP penjual ataupun oleh PKP pembeli. Nah, ini dalam praktek nih Mas Teddy dan Bu Endang ya, banyak sekali ternyata bukan pajak yang belum memahami ternyata, saya merasa sudah pernah atau menerbitkan faktur pajak. Ternyata kok faktur pajak yang sudah kita terbitkan ternyata tidak sesuai dengan aturannya Pak ya. Ya, apa yang saja ketentuannya terkait saat penerbitannya, kemudian terkait pengisian ya, apa saja informasi yang harus atau minimal harus diisikan dalam faktur pajak yang kita sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini kawan pajak masih kembali tidak jenuh kita sampaikan materi tentang faktur pajak, tapi kita batasin tentang tadi seperti yang sampaikan Bu Endang, apa saja Bu Endang tadi terkait faktur pajak tidak lengkap, terlambat diterbitkan ya, terlambat diterbitkan, atau dan faktur pajak dianggap tidak dibuat ya Pak ya. Jadi faktur pajaknya sudah dibuat, tetapi secara ketentuan dianggap tidak dibuat. Menarik ya Pak ya itu ya. Membawa konsekuensi yang luas ya, baik bagi PKP penjual ataupun PKP pembeli yang mengkreditkan faktur pajak tersebut ya Pak ya. Jadi ini fokus kita kali ini Bintang terkait pembahasan faktur pajak sesuai Perpres 03 dan Per 11 tahun 2022. Iya. Malah kita di Bu Endang pertanyaannya, sampai jangan terpesona begitu melihat saya dong Bu Endang. Apa ini Pak yang dimaksud dengan faktur pajak tadi saya tanyakan itu? Pokok-pokok yang diatur ya tentang pentingnya faktur pajak bagi wajib pajak. Iya, ini tekanan pajak ya. Boleh kita sampaikan, kita tegaskan sekali lagi ya, bahwa terkait ketentuan tentang penerbitan faktur pajak ya yang diatur di Perdirjen ya nomor 03 dan Per nomor 11 tahun 2022. Ini ada 3 sebenarnya kan pajak yang perlu kita ingat barangkali ya. Bahwa yang pertama adalah tentang kapan sih sebenarnya faktur pajak harus kita buat. Seperti kita tahu ya bahwa kita salah satu perubahan yang cukup mendasar ya tentang persyaratan atau tata cara penerbitan faktur pajak sesuai Perpres 03 dan Perpres 11 tadi, bahwa saat untuk mengupload faktur pajak ya sudah dibatasi diatur ya Pak ya, di tanggal 15 bulan berikutnya. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang sangat tidak terbatas. Di sini juga sebenarnya masih memberikan ruang bagi kita ya untuk dapat menginput ya atau menerbitkan faktur pajak sehingga kita masih punya waktu ya, dan kita bisa memenuhi ketentuan tadi terkait kapan sih sebenarnya faktur pajak harus dibuat. Terkait detailnya kapan dasarnya mungkin akan jelaskan Mas Teddy nanti ya. Iya, baik Pak. Yang pertama terkait kapan sih seharusnya faktur pajak itu dibuat. Kemudian yang kedua, ini terkait apa saja sih keterangan yang harus kita isikan dalam faktur pajak tadi ya, mulai dari identitas penjual, identitas pembeli, kemudian orang yang
orang, ada diskon card dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nih mungkin kawan pajak juga barangkali sudah mengikuti ya perkembangan ketentuan terkait wajib pajak yang diatur di Per 11. Khususnya di sana ada isu bahwa terkait penyederhanaan ya, pencantuman identitas pembeli. Apa detailnya mungkin akan dibahas di pertanyaan berikutnya barangkali ya. Kalau saya borong di sini selesai masalah, nggak ada pertanyaan lagi dari Bu Indah. Silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Mungkin saya mau nanya juga nih dengan Mas Teddy. Iya. Gimana Bu? Tadi kan Pak Arif bilang kapan faktur pajak mau dibuat, terus apa saja keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak tersebut, dan terkait identitas pembeli BKP dan JKP. Keterangan apa saja yang harus dicantumkan? Pada prinsipnya kita membuat faktur pajak itu pada saat barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sudah diserahkan gitu ya, atau juga saat penerimaan pembayaran. Nah, penerimaan pembayaran ini dalam hal penerimaan pembayarannya itu mendahului saat penyerahan. Jadi sudah ada pembayaran tapi barangnya belum diserahkan, nah itu sudah harus dibuat faktur pajaknya seperti itu Bu. Kemudian juga ada saat pembayaran termin gitu ya, dalam hal penyerahan pekerjaannya berupa termin atau tahapan-tahapan pekerjaan, misalnya baru diselesaikan 40%, terus kemudian ada lagi 30%, nanti sisanya sekian persen itu pada saat termin tersebut sudah dipenuhi itu harus dibuat faktur pajak, biasanya pada proyek konstruksi ya Pak ya, seperti itu. Nah kemudian juga pada saat ekspor BKP berwujud, kemudian juga ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP, itu seperti itu. Kemudian nanti ada saat lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai, seperti itu. Kemudian faktur pajak sendiri itu harus memuat keterangan apa? Atau mungkin boleh saya tambahkan sedikit, Mas. Gimana Pak? Yang saat lain kali ya Pak ya? Ini mungkin menjadi perhatian kita semua ya kawan pajak ya, terkait kapan sih faktur pajak seharusnya dibuat. Tadi poin pertama adalah pada saat kapan barang tersebut diserahkan. Nah, ini kawan pajak ya, perlu kita cermati nih, misalnya ada suatu transaksi nih, kita kirim ya barang kita ya dari PKW penjual ke PKW pembeli nih, kita kirim dengan surat jalan nih. Misalnya surat jalan kita kirim tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 Pak, 21 Desember ya 2022. Kalau pajak jangan lupa ketika akan menginput ya dalam aplikasi faktur dalam rangka pengerjaan faktur pajak keluaran tadi, tanggalnya harus sama persis dengan tanggal yang tercantum dalam surat jalannya. Ya. Jadi walaupun sehari ini kawan pajak nih, mohon dicatat agar jangan ada selisih ya, karena barang diserahkan maka adalah pada saat barang mulai dikirim dalam rangka atau dalam istilah term of payment-nya adalah perantau gudang penjual. Jadi begitu dikirim dari gudang penjual itu sudah harus dibuat faktur pajak Pak ya. Maka saat itulah tanggal yang harus kita cantumkan dalam faktur pajak. Walaupun ya kita masih diberikan kesempatan menginput sampai tanggal 15 bulan berikutnya. Ini itu hanya masa upload ya Pak ya itu ya. Ini 15 kan sampai tanggal uploadnya saja, tetapi pada saat barang sudah diserahkan, sudah dikirim itu sudah harus dibuatkan faktur pajak seperti itu. Sudah terjadi penyerahan. Itu contohnya. Ya. Nah, kemudian balik lagi tadi keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak gitu ya. Nah, betul. Pajak itu ya. Itu dalam faktur pajak itu memang selembar kertas ya Bu, tapi itu nilainya penting karena memuat nilai uang di situ ya, dan itu bisa dipergunakan oleh pembeli untuk mengurangkan nilai PPN yang seharusnya terutang gitu ya Pak ya. Bahkan bisa diminta kembali ya? Betul seperti itu. Nah, jadi keterangannya itu paling sedikit itu sekurang-kurangnya itu harus memuat nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Identitas PKW penjual kan? Identitas ya? Betul. Kemudian identitas pembelinya atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak seperti itu. Kemudian jenis barang atau jasa yang diserahkan. Jadi keterangannya itu harus jelas gitu, jenis barang jasa atau apa, karena memang itu kaitannya nanti berhubungan atau tidak dengan kegiatan usahanya. Jadi jangan sampai fiktif ya Pak ya, seperti itu. Kemudian jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Nah, harga jualnya berapa, kemudian nanti ada potongan harga atau tidak itu dicantumkan. Kemudian nanti PPN yang dipungut jumlahnya berapa, PPNBM yang dipungut coba bila ada jumlahnya berapa, kemudian kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, kemudian juga nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak tersebut, seperti itu. Kemudian terkait
identitas yang pembeli atau menerima JKP yang tercantum dalam faktur pajak itu yang harus dicantumkan ini bagi pembelinya gitu ya. Nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri atau instansi pemerintah. Itu untuk dari sisi pembelinya ya Pak, seperti itu. Ya. Kemudian nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Ya, Misal pembelinya adalah tidak mau menunjukkan NPWP-nya. Iya, tidak punya atau tidak mau menunjukkan NPWP harus disantumkan NIK-nya seperti itu. Kemudian nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak orang luar negeri orang pribadi. Seperti itu apabila pembelinya adalah orang pribadi luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak. Seperti itu. Kalau bukan subjek pajak itu apa ya Pak biasanya Pak? Itu organisasi internasional gitu ya Pak ya di pajak 08 ya. 08 atau yang apa namanya kedubes itu biasanya kan itu memang tidak punya NPWP itu tetap harus dicantumkan gitu ya, identitasnya. Kemudian identitas yang dicantumkan dalam faktur pajak tersebut harus sama dengan yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak, sehingga apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka PKP agar segera mengajukan permohonan perubahan data gitu ya ke kantor pajak tempat pembeli tersebut terdaftar gitu ya, seperti itu untuk diadakan perubahan data biar identitasnya itu sesuai dengan faktur pajaknya gitu, seperti itu. Karena nanti balik lagi ke ketentuan yang disebutkan sebelumnya itu berpotensi faktur pajaknya menjadi tidak lengkap ya Pak ya, seperti itu. Mungkin kan pajak boleh saya tambahkan ya Mas Teddy ya Pak Bindang ya, bahwa terkait identitas ya baik PKP penjual atau PKP pembeli ini harus sama ya dengan identitas yang tercantum dalam SKT ataupun surat pengukuhan PKP. Jadi nanti kan pajak ya silakan dicek kembali jika ternyata ada alamat yang kita berpindah nih ke seberang misalnya dan seterusnya atau sekedar nomornya ganti karena ada pemekaran wilayah ya, agar segera mengajukan permohonan perubahan data. Karena ketentuan terkait alamat tadi seperti dipersyaratkan dalam ketentuan harus sama dengan yang tercantum dalam SKT atau surat pengukuhan PKP. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Teddy, panjang nih ya. Panjang dan lebar ya. Panjang dan lengkap ya Pak. Pak Arief, khusus untuk penulisan alamat pembeli BKP dan atau penerima JKP, apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang dimaksud dengan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPNBM tidak dipungut. Nah ini ya Pak ya, soalnya alamat ini penting ya Pak ya. Alamat ini sebenarnya isu ini yang diatur ya Bindang dalam Per 11 ya, yang merupakan perubahan dari Per 03 ya tahun 2022 khususnya terkait pencantuman alamat. Jadi mungkin Bindang, Mas Teddy dan kantor pajak secara umum tadi sudah disampaikan oleh Mas Teddy ya, bahwa terkait pencantuman identitas khususnya identitas pembeli ya, maka identitas tadi termasuk alamat nih harus sama dengan identitas yang tercantum dalam SKT atau surat pengukuhan PKP pengusaha kena pajak. Nah itu secara umum. Nah pertanyaan adalah bagaimana jika ya pembeli dari barang ataupun jasa yang akan kita tuangkan dalam faktur pajak adalah merupakan pembeli khusus gitu ya Pak ya, yang melakukan pemusatan PKP. Nah ini kita harus bedakan ya kan pajak antara pemusatan PKP yang terjadi kepada wajib pajak secara umum, kemudian pemusatan PKP bagi PKP yang terdaftar di Kanwil khusus besar dan madya khusus, KPP yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar dan PKP yang terdaftar di KPP madya. Jadi mungkin kawan pajak kita perlu tahu ya bahwa lawan transaksi kita ini adalah PKP yang terdaftar di mana nih gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dulu ya Pak ya ke PKP pembelinya itu ya Pak. Iya, kita bisa minta informasi misalnya bahwa lawan transaksi kita memang terdaftar di KPP setelah kita apa disingkat DKM besar khusus dan madya. Nah, untuk wajib pajak pembeli ya, PKP pembeli yang melakukan pemusatan, maka ketika kita sebagai PKP penjual mencantumkan alamat ya pembeli, maka kita harus cantumkan sesuai dengan alamat yang terdaftar di SK pemusatan. Walaupun barang mungkin dikirim ke pusat atau di cabang-cabang lainnya. Demikian juga sebenarnya Mas Teddy dan Bendang.
Untuk ya PKP pembeli yang terdaftar di Kanwil tadi BKM. BKM tadi ya, BKM ya. Mungkin kan pajak supaya lebih familiar ya, yang terdaftar di BKM. Pada prinsipnya juga sama ya, bahwa ketika ya ada suatu BUMN misalnya terdaftar di Kanwil wajib pajak besar ya, Besar 3 ya cabangnya ada di seluruh Indonesia. Sementara PKP-nya dipusatkan di KPP wajib pajak wajib pajak besar, maka alamat pengiriman ya tetap dialamatkan ke alamat tempat PKP di pusat Gitu, besar. Sir. Ini sebenarnya untuk kemudahan ya kawan pajak, bahwa di aturan sebelumnya ini alamatnya dikirimkan kemana barang tadi dikirim ya. Tapi di per 11 ini diberikan kemudahan, maka alamat disamakan dengan alamat tempat pemusatan PKP. Tapi nah ini Bu Endang jangan buru-buru, ini masih ada koma ya Bu Endang ya. Masih ada tapinya Pak, ya. Masih ada tapi. Nah, aturan Koma khusus masih nih panjang. Bu Endang ya, khusus dari yang tadi bertanya ya. Khusus untuk transaksi di mana pembelinya adalah wajib pajak yang terdaftar BKM tadi ya. Tetapi barang tadi dikirimkan, barang dan jasa maaf ya, barang dan jasa tadi diserahkan dan dikirimkan ke cabang perusahaan tadi yang berada di kawasan yang mendapatkan fasilitas. Mendapatkan fasilitas apa? Yaitu mendapatkan fasilitas berupa tidak dipungut PPN dan PPN. BM. Itu syarat yang pertama. Ada lagi syarat kedua Mas Teddy. Syarat kedua adalah jenis barang dan jasa kena pajaknya merupakan juga apa? Kelompok yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ya. Maka dalam penulisan faktur pajak keluaran kita tulis nama dan NPWP sesuai dengan PKP pusat tadi yang terdaftar di KPP wajib pajak besar ya. Namun alamatnya ini dituliskan ke cabang tempat kemana nih barang atau jasa tadi kita kirimkan atau serahkan. Itu mungkin perubahan yang cukup signifikan ya diatur di per 11 dalam hal dalam rangka antisipasi sebenarnya nih Bu Endang ya, untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak. Fungsinya berarti tadi PKP-nya itu kontrak pembelinya Terdaftar di lokasi, di KPP yang mendapatkan fasilitas gitu ya. Kayak wilayah fasilitas yang PPN yang tidak dipungut, kemudian juga jenis Barang Dan itu jasanya mendapatkan juga mereka fasilitas juga. tidak dipungut. Itu alamatnya ditulis adalah alamat Tempat yang barang dan tempat jasa barang tadi dikirimkan dikirimkan. Dikirimkan atau diserahkan. Ada yang kurang tadi pertanyaannya, kayaknya saya gantung ada satu lagi pertanyaan belum apa Bu? Kawasan apa namanya? Kawasan tempat tertentu yang mendapatkan Oh, iya. fasilitas PPN Iya. atau PPNBM. Mungkin Mas tidak dipungut. tadi bisa membantu. kawasan Ada tertentu, tiga ya? Kawasan tertentu itu yang mendapat fasilitas Fasilitas. PPN Tidak dan dipungut PPN ya? tidak dipungut itu ada tiga ya di sini ya. Iya. Sebagaimana diatur itu adalah yang pertama ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Oke. Kemudian ketentuan mengenai tempat pemilihan berikat ya, Pak. Penumpang berikat ya. Kemudian ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah bagian yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Iya. Jadi kawasan tertentu ada tiga tadi, kalau misalnya menyerahkan barang atau jasanya itu Ya. ke tiga kawasan tersebut, Iya. jadi nanti penulisan alamatnya menggunakan alamat di barang Nah, atau nah. jasa tersebut diserahkan. Iya. Jadi ini di ketentuan ini memang bersifat melihat ke depan ya Mas Teddy ya, bahwa di sana sebutkan bahwa yang disebut dengan kawasan tertentu ya yang mendapatkan fasilitas berupa tidak dipungut PPN ataupun PPNBM tadi, termasuk juga disebutkan apa kawasan-kawasan lain yang akan diatur. Nah ini juga untuk menampung ini kawan pajak ya, nanti ke depan ya akan kembali ditetapkan ya beberapa kawasan yang akan mendapatkan fasilitas tadi ya, sehingga sifatnya lebih fleksibel barangkali ketentuan ini ya untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil di kemudian hari. Jadi apabila ada permasalahan seperti itu sudah diatur sebelumnya ya Pak Iya. ya, jadi tidak perlu untuk membuat peraturan baru Iya. gitu yang baru banget mengenai kondisi tersebut. Iya, Jadi betul jadinya sekali. sudah visioner sekali ya Pak, Iya, aturannya betul. ya. Seru banget ya kayak pembincangan kita ya. Ini sekarang kayaknya pamungkasnya nih dari inti dari Per 03 dan Per 11 nih ya, mengenai apa yang dimaksud dengan faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat, Mas Teddy. Aja. Pembahasan kita di awal faktur pajak tidak lengkap, kemudian terlambat dibuat, dan juga faktur pajak dianggap tidak dibuat. Ini penjelasannya masih Satu-satu ya, betul. Hmm. Ya. Untuk faktur pajak yang tidak lengkap itu apabila faktur pajak
yang dibuat namun tidak mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya tadi yang dijelaskan di awal tadi mengenai nama pembeli, nama identitas pembeli, jual, kemudian jenis barang, Jenis barang, alamat nggak sesuai dengan Ya, SKT, termasuk itu perlu disampaikan ya Mas tadi ya. Ya, biasanya juga mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya Iya. atau sesungguhnya gitu kan, seperti itu. Jadi Barangnya A, barangnya ditulisnya B betul. misalnya. Misalnya penjualnya itu adalah toko besi gitu, tapi di fakturan keterangannya beli sayuran. Kan itu nggak bisa ya. Melenceng banget ya, Seperti itu. besi sama sayuran. Kan nggak boleh seperti itu, ya, kan? Tidak lengkap dan itu berpotensi nanti Pidana ya Pak ya kalau begitu ya Pak. Faktur pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya ya Pak, seperti itu kan. Terus kemudian yang terlambat dibuat adalah faktur pajak yang memuat tanggal yang melewati gitu ya, melewati saat seharusnya faktur pajak Seharusnya dibuat. dibuat. Nah, contoh Pak Arif tadi yang disampaikan di awal, misalnya penyerahan barang atau jasanya itu di tanggal 21 Desember 2022 ini nih. Iya. Nah, itu faktur pajaknya itu harus langsung dibuat pada tanggal itu juga. Kita berikan Pada tanggal- tanggal. Pas Iya, penyerahan diberi ya. tanggal 21, pas begitu dibuatnya diberi tanggal 21, jangan sampai lewat, walaupun ada batas waktu untuk mengupload faktur pajak sampai tanggal 15 bulan berikutnya, tetapi tetap faktur pajak itu harus dibuat pada saat penyerahan ya, Pak, Diberi ya. tanggal, Diberi tanggal tanggal 21 ya. tadi sesuai dengan barang atau jasanya diserahkan gitu ya Pak. Kemudian juga yang ketiga, faktur pajak yang dianggap tidak dibuat. Seperti itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan. Gitu ya, melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Jadi tadi misalnya faktur pajak itu harusnya dibuat tanggal 21 nih sesuai dengan penyerahan barang, diberi tanggal 21 sesuai dengan penyerahan barang 21 Desember, tapi ternyata tidak dibuat sampai dengan 3 bulan ke depan gitu ya Pak ya. Nah, itu berarti dianggap faktur pajak tersebut tidak dibuat. Jadi mungkin bisa ditambahkan nih Mas. Konsekuensinya apa nih Pak kalau gitu Pak? Sedikit ini ya, ilustrasi tadi, faktur pajak dianggap tidak dibuat, artinya faktur pajak sudah berhasil Sudah nih pernah kita dibuat. input, kita cetak nih dari e-faktur, tapi ternyata kok secara ketentuan dianggap tidak dibuat. Nah, contohnya tadi ya, bahwa terjadi mungkin penyerahan ya, mungkin 3 bulan yang lalu lah misalnya. Ya, 3 bulan yang lalu. Kemudian kita input di e-fakturnya, kita berikan tanggal hari ini. Berarti Secara e-faktur bisa nggak kita berikan tanggal hari ini, kita cetak faktur pajak keluarnya hari ini? Tentunya Bisa, bisa, kan terbit. bisa. Tetapi ternyata setelah kita cek misalnya, oh surat jalannya ternyata 3 bulan yang lalu. 3 bulan bulan yang 3 lalu. bulan yang lalu ya. Tentunya setelah kita cek, kita klarifikasi, oh berarti benar nih terlambat dibuat faktur pajaknya, bahkan sudah lewat Sudah 3 3 bulan. bulan. Maka faktur pajak Dianggap tidak dibuat ya Pak ya. Dibuat. Nah, ini mungkin konsekuensinya. Nah, dampaknya konsekuensinya luas tuh Pak, nih. gimana Pak konsekuensinya ini? Ya kalau yang pertama dan kedua tadi ya, kawan pajak sampaikan Mas Teddy, yang faktur pajak yang Tidak lengkap. tadi atau yang terlambat, Terlambat dibuat. artinya terlambat dibuat tapi masih belum lewat 3 3 bulan, bulan, ya. betul. Jadi ya ini akan kena ini ancaman sanksi administrasi berupa apa? Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Berapa besarannya? 1% dari dasar pengenaan 1% pajak ya, Pak, ya. dari dasar pengenaan pajak. Nah, untuk yang ketiga nih kawan pajak terkait tadi faktur pajak yang dianggap tidak buat, ini konsekuensinya cukup berat ya. Maka bagi PKP penjual dianggap tidak membuat faktur Pajak pajak, betul. bagi PKP pembeli dianggap tidak ada bisa atau tidak bisa mengkreditkan ya Pak ya. faktur pajak tadi sebagai pajak Iya. masuk. Nah, ini menarik juga nih Pak, ada masalah nih, ada kasus untuk terkait sama faktur pajak yang dianggap tidak dibuat tadi. Jadi Iya. si pembelinya itu tidak bisa mengkreditkan faktur pajaknya gitu kan. Nah, kemudian dilalahnya itu beberapa tahun kemudian diperiksa nih Pak, si pembelinya itu diperiksa, kemudian timbullah SKPKB karena ada koreksi dari faktur pajak masukannya gitu Bu, ada faktur pajak masukannya dikoreksi, jadi dia timbul SKPKB. Nah, si pembelinya ini karena merasa bukan salahnya gitu ya Pak ya, dia kemudian menagih itu kepada Iya. penjualnya gitu kan, seperti itu. Kalau saya nggak bisa mengkreditkan faktur pajak, ini salahnya kamu nih, dia harus bayar ininya SKPKB saya gitu. Kan bahaya juga gitu ya Pak ya, seperti itu sih. Ya, oke. Maka kita harus cermat ya. Ya, silakan Bu Endah. Sepertinya pembahasan kita sudah hampir selesai nih Pak. Jadi kesimpulannya seperti apa nih Pak? Iya. Untuk pajak. Baik. Baik kawan pajak, bahwa kesimpulan tema kita ya dalam podcast kita kali ini terkait faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat. Tidak dibuat. Ini harapan kami adalah bisa memberikan ya awareness kepada kita, khususnya kita sebagai PKW penjual ya,
dan kita bisa memenuhi ketentuan terkait penerbitan kartu pajak tadi ya, apa saja, kapan waktunya, info apa saja kita ini dan sebagainya. Kemudian bagi PKP pembeli juga selayaknya juga ikut ya secara cermat ya. Itu tadi seperti mencegah kejadian ceritakan Mas Nedi tadi, bahwa ikut memantau bahwa faktur pajak masukan yang kita peroleh ini benar sudah sesuai ketentuan, tidak terlambat dan sebagainya. Jadi ini akan dengan pengetahuan ini akan meningkatkan kepatuhan kita lah secara umum ya kawan pajak teman sekalian, baik bagi PKP penjual dan PKP pembeli khususnya terkait penerbitan faktur pajak. Iya. Mungkin itu kesimpulannya Bu Ina. Demikianlah bincang-bincang kita mengenai Per 03 dan dan Per Per 11 11 tahun 2022 mengenai faktur pajak. Bagi wajib pajak yang masih ingin bertanya mengenai faktur pajak itu dapat Menghubungi kemana, Ibu? menghubungi kami di WA 08111 330 053. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata entah penjelasan kami, dan kami ucapkan selamat berlibur pada bapak-bapak, pada kawan pajak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Demikian podcast kami Pandora Podcast Andalan Badora. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Sampai berjumpa kembali.